roh, begitu. Roh trek bayi itu, jadi trek bayi itu adalah seorang anak atau janin di dalam kandungan, ya. Kemudian yang biasanya dimakamkan di samping rumah, ya, karena dianggap kecil, ya, atau dianggap masih belum lahir, ya, belum sempurna, belum lahir. Akhirnya orang kemudian mengubur di halaman rumah, di samping kiri kan, tidak di pemakaman, karena orang yang sudah dewasa, bayi pun yang sudah dilahirkan kemudian meninggal itu biasanya langsung di pemakaman, ya. Pertanyaannya, kemana itu roh? Karena ada beberapa kesaksian trek atau bayi yang meninggal itu kemudian menampakkan wujudnya, begitu, ya. Kadang mengganggu, nakal, begitu. Baik, iya. Begini, ya, saya jawab Bapak Ibu kembali lagi. Ini jadi pandangan kekristenan sekali lagi. Orang yang sudah meninggal, seringkali saya katakan begitu, ya. Yang seseorang yang sudah meninggal itu ada tempat yang Tuhan sediakan. Itu tadi di Hades, Soul, atau ya di Firdaus atau apalah begitu. Nanti besok kita pelajari itu, ya. Jadi di tempat itu, ya, atau apa? Gentayangan. Oh, mimpi pengen baju, pengen ini itu, ya. Baik, tadi saya ulangi, ya. Pemahaman kekristenan adalah orang yang sudah meninggal ada di tempat tertentu, begitu, ya. Di tempat tertentu. Ada dua tempat yang berbeda. Tadi saya katakan di Firdaus, Hades atau Sul, gitu, ya. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Nah, kalaupun kemudian muncul suatu penglihatan atau kemudian perasaan menjumpai anak yang meninggal atau siapa yang meninggal di dalam kandungan itu, trek, kemudian nakal, minta baju, kadang-kadang ya muncul itu, siapa itu? Ada yang bisa menjawab siapa itu? Itu bukan roh anak yang keguguran itu, atau yang disebut tadi apa, trek, ya. Bukan sama sekali. Awas, ya, kita jangan tertipu, ya. Kok tahu? Tahu karena saya hidup di masa-masa seperti itu saya dulu, ya, di dunia kegelapan, sehingga saya tahu persis. Roh yang muncul, ya, yang kelihatan itu kuasa kegelapan. Begitu, ya. Saya katakan kuasa kegelapan itu kan lebih luas. Ya, itu setan lah, begitu, ya. Tapi setan pun kan ada macam-macam kan, ada, ya, jenis-jenis setan pun kadang-kadang masih dibagi-bagi, ada jenis jin, ada jenis setan-setan semacam apa itu yang ada di pintu pertama kalau saya bilang, ya, seperti kuntilanak, pocongan, itu kan setan-setan, ya, seperti yang orang sering lihat itu, ya. Jadi itulah, ya, bukan roh orang atau janin tadi, ya, bayi yang meninggal. Di mana ada maut, di mana ada kematian, terutama kematian-kematian yang tidak normal, bahkan yang normal pun sekalian kadang-kadang seperti itu, ya, itu muncul kuasa gelap. Seperti itu. Apalagi tempat orang kecelakaan, orang gantung diri, ya, termasuk tadi, ya, keguguran, itu kuasa gelap itu, ya, datang di sana. Pertumpahan darah, pembunuhan, kuasa gelap datang di sana. Dan kebanyakan daripada kita kemudian dipermainkan karena tidak tahu siapa sesungguhnya dia. Kadang-kadang bahkan menyerupai persis seperti orang yang meninggal di tempat itu atau mengalami maut, yang gantung diri dan segala macam itu. Juga demikian atas janin, atas nanti seperti seolah-olah bertumbuh, ya, kecil, oh, muncul lagi, oh, sudah besar sekarang, sudah minta baju, nanti agak besar lagi, oh, nanti ini, oh, ini sudah besar, minta kawin, lalu kita siapkan segala macam peralatan, ada penipuan yang terjadi dan kita dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu.
Itu sungguh-sungguh menjatuhkan iman kekristenan. Ya, karena sama sekali tidak demikian. Ya, bagaimana mungkin roh meminta baju? Bayangkan. Bagaimana kemudian roh mau minta kawin? Karena di dunia roh tidak ada kawin mawin. Karena tidak ada roh itu kemudian memiliki anak di dalam hubungan sesama roh, nggak bisa. Karena apa? Yang bisa memiliki keturunan adalah kita ini yang masih ada jasad, yang ada tubuh, ada sperma, ada ovum dan lain sebagainya, ada kandungan di mana siap ya ditempati oleh janin dan sampai bayi dan seterusnya. Itu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya. Ya, semoga memberkati. Yang lain?